Model cantik asal Mongolia yang merupakan seorang penerjemah menjadi korban pembunuhan kejam. Jasadnya kemudian ditembak dan diledakkan tak tersisa di sebuah tempat terpencil di Shah Alam, Malaysia. Dan diketahui juga wanita ini memiliki hubungan dengan beberapa pejabat pemerintah. Kasus ini pun menjadi sangat kontroversial karena ada dugaan keterlibatan pejabat pemerintah Malaysia dalam pembunuhan tersebut. Dan bagaimanakah kronologi lengkapnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Wanita ini bernama Altatuyah Syahribu. Ia dilahirkan pada tahun 1978 dari ayahnya Syahribu Stip yang merupakan profesor psikologi dan ibunya Syah Altanstek. Altatuyah dan saudara perempuannya ini dibesarkan di Saint Petersburg, Rusia. Diketahui juga Altatuyah fasih berbahasa Mongolia, Rusia, Prancis, dan Inggris. Dan pada tahun 1990, Altatuyah pun pindah ke Mongolia. Ia kemudian menikah dengan seorang penyanyi tekno Mongolia bernama Maadai. Keduanya pun dikaruniai seorang anak pada tahun 1996. Tetapi pernikahan itu diakhiri dengan perceraian dan anaknya kemudian tinggal bersama orang tua Altatuyah. Dan meskipun dirinya berpendidikan sebagai guru, Altatuyah pun memutuskan untuk pindah sementara ke Prancis untuk mengambil sekolah model. Barulah ia kembali lagi ke Mongolia dan menjadi model paruh waktu. Di samping itu, Altatuyah juga membuka bisnis perjalanan di Mongolia, meskipun tidak berjalan dengan baik. Dan pada tahun 2003, Altatuyah pun menikah lagi dengan seorang pria yang memang tidak diketahui identitasnya. Pernikahan kedua ini pun juga berakhir dengan perceraian. Kemudian anaknya yang kedua tinggal dan diasuh oleh orang tuanya Altatuyah. Pada tahun 2005, Altatuyah pun pindah ke Hong Kong. Di sana ia pun membuka bisnis dan bertemu dengan Abdurrajak Baginda, yang merupakan seorang analis pertahanan yang sempat menjadi penasehat pribadi Menteri Malaysia pada tahun 2000 sampai 2008. Dan perkenalan Altatuyah dan Abdurrajak Baginda ini terjadi di sebuah pameran berlian internasional di Hong Kong. Dan setelah pertemuan ini diisukan keduanya menjalin sebuah hubungan terlarang. Hubungan ini terlarang karena Abdurrajak Baginda telah mempunyai istri dan anak. Dan selain itu juga, Altatuyah juga dikabarkan sering menemani Abdurrajak dalam perjalanan dinasnya. Dan bahkan Altatuyah pernah ditunjuk oleh Abdurrajak sebagai juru penerjemah di saat Abdurrajak mewakili pihak Kementerian Malaysia dalam negosiasi pembelian 2 kapal selam di Prancis. Dan pada tahun 2005, hubungan Altatuyah dan Abdurrajak Baginda dikabarkan berakhir. Kemudian pada Oktober 2006, Altatuyah pun menyusul Abdurrajak Baginda ke Malaysia. Ia membawa sepupunya bernama Namira dan juga bersama temannya yang bernama Uurintuya. Dikabarkan ketiganya tiba di Malaysia pada tanggal 8 Oktober 2006. Setibanya di sana, Altatuyah dan kedua temannya pun langsung mencari rumah dari Abdurrajak ini. Altatuyah berusaha menghubungi Abdurrajak dan merasa hubungan keduanya masih bisa diperbaiki. Bahkan dirinya juga sempat mengancam Abdurrajak bahwa dirinya akan melakukan sesuatu yang jahat kepada putrinya apabila Abdurrajak Baginda tidak mengabulkan permintaan dari Altatuyah. Ia juga sempat meminta uang tutup mulut sebesar $5.000 Amerika atau setara dengan 6,9 miliar dan 3 tiket penerbangan ke Mongolia. Sehari sebelum menghilangnya Altatuyah, ternyata dirinya sempat pergi ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan. Dalam laporan tersebut, dirinya mengatakan bahwa ia merasa ketakutan dan cemas akan keselamatan nyawanya. Altatuyah juga mengatakan bahwa dia hanyalah seorang gadis biasa yang mencoba untuk bertemu kekasihnya yang telah berbohong dan berjanji untuk memberi dirinya uang. Dan jika sesuatu terjadi kepada saya, maka orang tersebutlah pelakunya. Dan pada tanggal 19 Oktober 2006, Altatuyah pun menghilang. Menghilangnya Altatuyah disadari oleh sepupu dan temannya.
Kedua temannya kemudian membuat laporan polisi dengan mendapat bantuan dari kedutaan Mongolia di Bangkok atas menghilangnya Alta-Tuya. Hasil penyelidikan polisi, mereka telah menemui serpihan tulang yang kemudian diidentifikasi sebagai Alta-Tuya. Hasil otopsi juga menambahkan bahwa korban telah ditembak 2 kali sebelum peledak C4 digunakan pada mayat korban. Alta-Tuya diperkirakan dibunuh antara tanggal 19 Oktober 2006 jam 9 malam atau 20 Oktober tahun 2006 pada pukul 1 pagi di Mukim Bukit Raja yang berdekatan dengan Shah Alam Selangor. Akibat ledakan tersebut membuat jasad korban hancur dan sulit untuk dikenali. Identitas korban hanya dapat dikenali melalui uji DNA dengan menggunakan serpihan tulang yang bertaburan. Akhirnya, polisi juga menetapkan beberapa tersangka atas kasus hilangnya Alta-Tuya. Melalui keterangan saksi dan beberapa bukti CCTV, Abdur Rajak Baginda dan 3 anggota kepolisian ditahan selama penyelidikan ini. 2 orang lain yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan ini adalah Inspektur Kepala Azila Hadri 30 tahun dan Kopral Sirul Azhar Umar 35 tahun. Dan juga ada 1 orang polisi yang dibebaskan karena dinyatakan tidak terlibat dalam kasus ini. Dua oknum khusus kepolisian Malaysia yaitu Kepala Inspektur dan Kopral ini akhirnya diputuskan bersalah dan divonis hukuman mati pada Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia pada tahun 2009. Namun pada saat itu, sang Kopral Sirul Azhar berhasil melarikan diri ke Australia. Dan upaya pihak berwenang untuk mengekstradisi terhambat oleh undang-undang Australia yang melarang ekstradisi individu ke negara-negara dengan hukuman mati. Sedangkan Abdur Rajak Baginda sempat juga ditahan dan diperiksa namun justru dibebaskan pada tanggal 31 Oktober 2008. Ketika Hakim Petinggi Malaysia tidak menemukan bukti langsung atas keterlibatan Abdur Rajak dalam pembunuhan Alta-Tuya. Dan pada tahun 2009, kasus ini sempat tenggelam setelah pemilihan posisi paling tinggi di Malaysia. Tapi yang jelas, walaupun demikian, perjuangan keras dari keluarga Alta-Tuya ini untuk meminta keadilan pun tidak pernah berhenti. Keluarga Alta-Tuya merasa kecewa karena justru pelaku utama dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Kemudian pada tahun 2006, ayahnya Alta-Tuya tetap berbicara di depan publik agar kasus ini dibuka kembali dan menyelidiki kembali motif pembunuhan yang sebenarnya serta menghukum orang-orang yang menginstruksikan pembunuhan tersebut. Sampai akhirnya pada bulan Mei 2018, si Kopral Sirul Azhar yang sedang berada di tahanan imigrasi Australia menyatakan akan bekerja sama dalam penyelidikan ini jika dihapus namanya dalam vonis hukuman mati. Sementara itu, Inspektur Kepala Azila Hadri sempat mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2020. Namun pengadilan Malaysia menolak banding tersebut pada bulan September 2023. Azilah dipindahkan dari penjara Kajang ke penjara Sungai Buloh, di mana ia dipenjara dengan hukuman mati sebagai narapidana terakhir di penjara tersebut. Kasus ini pun masih menjadi misteri, hanya pelakunya saja yang tahu akan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dalang yang bertanggung jawab di atas pembunuhan kejam ini. Sampai hari ini, motif pembunuhan gadis Mongolia masih menjadi misteri, namun ada beberapa teori yang beredar di masyarakat. Yang pertama, Alta-Tuya diduga menjadi mata-mata asing, dan apabila dugaan ini benar, besar kemungkinan pihak intelijen Malaysia menutupi kasus ini, dan akan dijadikan kasus orang hilang atas keselamatan negara. Dan motif kedua, Alta-Tuya diduga menjadi saksi korupsi pembelian 2 kapal selam tahun 2002 di Perancis. Dan apabila Alta-Tuya sampai buka mulut, maka hal tersebut akan membahayakan salah satu pejabat tinggi di Malaysia. Salah satu surat kabar dari Perancis melaporkan bahwa selama negosiasi itu, Alta-Tuya mengetahui bahwa perusahaan Perancis yang bernama Almaris memberikan komisi sebesar 114 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah
Dan diduga komisi ini merupakan komisi ilegal untuk memuluskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, begitulah kisah tragis yang menimpa model cantik dari Mongolia yang bernama Alta-Tuya. Dan sampai pada saat ini, motif dari kasus ini belum terpecahkan sampai saat ini. Nah, begitulah ceritanya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.